Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini menginjak di minggu terakhir di bulan April. Bulan ini beda dengan bulan yang lain Bapak Ibu Saudara. Bulan ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan bangkit. Dan di minggu ini biarlah setiap kita mau kembali untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita, tubuh kita untuk kita memuji dan meninggikan namanya pagi hari ini. Tuhan, saat pagi hari ini kami menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerinduan Tuhan, kami rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Dan meletakkan setiap beban masalah kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan pujian, ucapan syukur kami. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk pujian dan roh kami Tuhan. Kuduskan setiap kami, untuk kami boleh layak memuji menyembah Engkau layak menghampiri tahta-Mu. Apalah arti hidup kami Tuhan bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala hal yang terbaik Tuhan, yang sudah Engkau sediakan Tuhan bagi kami Tuhan, dan yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Buat kami melihat Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur pagi hari ini dengan segenap hati. Kami mau bersyukur.
kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau memilih di salib daripada segala kami. Terima kasih Yesus. Segala apa yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan, pengabdian kami Tuhan, tidak ada apa-apanya Tuhan dibanding kasih. Dan sebab itu pagi hari ini kami tetap terus memuji dan menyembah Engkau. Kami akan bersorak-sorak meninggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati dan roh kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah umat-umat pemenang dan Engkau telah menebus dengan kuasa-Nya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Amin.
menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu. Bahkan Engkau dengan kedua tangan-Mu menyambut anak-anak ini. Karena anak-anak ini memiliki hati yang tulus, hatinya belum terwarnai. Sebab itu Tuhan, warnai hati mereka dengan kebenaran-Mu, agar anak-anak ini mulai dari kecil mengenal Engkau secara pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, berkati anak-anak ini, di mana mereka akan beribadah, memuji, menyembah-Mu. Dan terlebih bagi kedua orang tua yang telah memberikan izin bagi kedua anaknya dan menyerahkan anaknya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka. Sebab itu kami menyerahkan anak-anaknya ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat ilahi tercurah atas kenabipan anak-anak ini, sehingga anak-anak ini mulai dari sekarang diberkati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan dan mengenal Engkau secara pribadi, dan hidupnya dituntun oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati guru-guru yang akan mengajar mereka, yang akan menyampaikan kebenaran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami. Amin. Berarti untuk menjadi berkat. Luar biasa, bersama Yesus, Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kita akan meninggikan Dia Raja segala raja. Haleluya.
Saudara lagi apa? Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas surga yang mulia, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap pernyataan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji nama Tuhan. Dan setiap hari kami akan memberi yang terbaik dari kami Tuhan. Kami kami Tuhan, sehingga apa yang kami bersama hari ini boleh guna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. pergumulan yang kami alami. Kami yang saat ini ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Kami yang saat ini bergumul tentang sakit penyakit kami. Kami yang saat ini bergumul tentang masa depan kami, tentang pekerjaan kami Tuhan, tentang rumah tangga kami. Kami yang mungkin mengalami jalan buntu Tuhan. Kami yang tidak bisa melihat jalan-jalan di depan kami. Kami yang mungkin letih, lelah menghadapi hidup ini. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Engkau menilik setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Ampuni setiap ketidaktaatan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman boleh membawa setiap kami Tuhan untuk ada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu indah melihat setiap kami Tuhan. Karena Engkau melihat setiap kami begitu berharga di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kejayaan hati kami pagi hari ini Tuhan boleh diisi dengan air firman hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Bisa
firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih kepada Pak Supri yang memberi kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Pertukaran di Kayu Salib, dan sebagai ayat yang akan kita pegang hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal ketiga ayat 23 sampai ke 25. Di layar sudah ditulis, dan saya minta dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu berkenan untuk mengucapkan firman itu bersama-sama. Semua sudah dapat ayatnya? Amin. Ya, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Ya, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu, karena Paskah itu menjadi momentum bahwa iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Paskah itu selalu identik dengan salib, dan bagi kita orang-orang yang percaya Yesus, salib itu seolah-olah menjadi benda yang sudah tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Di rumah kita pasti kita memasang tanda salib, ya, entah itu di ruang tamu atau di ruang doa kita atau di ruang keluarga kita, selalu ada gambar-gambar tentang Yesus, tentang salib. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya salib itu adalah simbol yang sangat memilukan, karena ketika Yesus berkarya, waktu itu kerajaan Romawi sedang berkuasa. Dan salah satu alat untuk menghukum para narapidana yang dikatakan punya kejahatan yang berat, mereka tidak ditembak, mereka tidak disiksa, tetapi mereka disalib. Jadi seluruh penjahat kelas berat itu kalau mau dihukum, hukumannya selalu disalib. Karena apa? Mereka digantung antara langit dan bumi, tengah-tengah, sehingga artinya langit tidak menerima orang yang disalib, bumi juga tidak menerima. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi jelas sekali orang yang disalib pada zaman itu dikatakan sebagai orang yang terkutuk, dan dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa sampai nyawanya dicabut. Satu siksaan yang sangat kejam dan sangat tidak manusiawi, dan itulah yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kenapa sih Tuhan kok sampai harus disalib? Kok tidak mati dengan cara yang lebih terhormat? Sebenarnya Tuhan sendiri bisa, kalau dia mau melakukan tindakan ajaibnya untuk menyelamatkan kita. Betul? Amen. Karena Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan itu maha kuasa
kuasa. Dia sebenarnya nggak perlu rela, nggak perlu ambil jalan salib itu kalau dia mau. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, sebenarnya itu semuanya sudah dilambangkan Tuhan secara jelas. Jadi kalau kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga dengan judul perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang begitu baik. Amen. Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita lihat proses penciptaan, semuanya diciptakan Tuhan sampai detail-detailnya komplit. Baru Tuhan terakhir menciptakan manusia. Itu ibaratnya seperti kita orang tua kalau melepaskan anak kita untuk masuk dalam gerbang kedewasaan, mengarungi dunia, orang tua pasti memastikan anak-anaknya itu memiliki perbekalan yang cukup, betul? Entah dia sekolahnya sampai lulus, punya ijazah, kemudian dipastikan dia juga disangoni uang. Saya sering melihat Bapak Ibu kalau melepas anaknya masuk dalam gerbang pernikahan, sudah disekolahkan selesai, kemudian disiapkan segala sesuatunya, dinikahkan, bahkan segala keperluan yang dibutuhkan itu disediakan. Ya, demikian juga Bapa kita di surga, Dia ciptakan seluruh alam semesta ini, baru menciptakan kita manusia. Dan Tuhan berkata, semua di Taman Eden itu boleh kamu nikmati, boleh kamu kelola, boleh kamu makan. Cuma ada satu yang Tuhan minta untuk kita tidak boleh melakukannya. Cukup satu perintah yang Tuhan ingin supaya manusia pertama Adam dan Hawa itu taat kepada perintah Allah, yaitu Tuhan berkata, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, karena kau akan jadi sama seperti Tuhan. Nah, berita ini didengar oleh setan. Setan tahu bahwa ini peluang untuk merusak hubungan Allah dengan manusia. Jadi sebenarnya Allah tuh menciptakan kita manusia ini serupa dengan gambarnya, ada tujuan. Bukan hanya sekedar untuk pelengkap Taman Eden, bukan. Tapi Tuhan ingin kita ini punya hubungan dekat, berelasi, berkomunikasi dengan Allah. Itu yang sangat disukai Tuhan. Makanya konsep kita berdoa bukan lagi konsep untuk kita hafalin ayat, hafalin kata-kata, tetapi konsep berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita itu ngobrol, bicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Nah, seperti itulah Tuhan ingin kita itu punya relasi keintiman dekat dengan Dia. Namun iblis tahu kelemahan ini, dia ambil celah, maka iblis menjelma dalam bentuk ular. Lalu dia mendekati Hawa, dirayunya Hawa, dibujuknya supaya Hawa itu tergoda, tergiur, dan akhirnya melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai akhirnya kita tahu ketika akhirnya Hawa memetik buah itu dan memberikannya kepada Adam. Lalu mereka berdua makan bareng buah itu. Apa yang terjadi? Ketika mereka makan, langsung mereka jatuh dalam dosa. Tandanya apa? Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dan kalau kita cermati, ketika mereka sadar mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka takut. Lalu mereka mulai sembunyi,
lari dari Tuhan. Seperti juga kita kalau sudah melanggar perintah Tuhan, rasanya kita tidak tahan untuk kita ngaku dosa. Kita pasti akan lari dan menyembunyikan perbuatan dosa kita. Betul, Bapak Ibu? Nah, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bukan karena mereka makan, tapi karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi ketaatan itu punya nilai tinggi di mata Tuhan. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan ketika mereka menyadari bahwa mereka telanjang, lalu mereka mencoba membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka lalu memetik daun dari pohon ara, dan ketika mereka mengumpulkan daun itu, dibuatnya pakaian. Itu lambang dari apa? Perbuatan kita berusaha untuk menutupi kelemahan kita, perbuatan kita untuk kita membayar dosa-dosa kita. Ini langkahnya Adam dan Hawa. Namun lihat, Allah sebagai pribadi yang penuh kasih, di Kejadian 3 ayat ke-9, Tuhan tahu mereka sudah tidak taat. Hati Tuhan kecewa, hati Tuhan sedih. Seperti kita sebagai orang tua, kalau mendapati anak kita melanggar apa yang sudah kita berikan rambu-rambu, anak kita ngeyel, gak taat, sakar PDW, hati kita pasti kecewa. Tuhan juga demikian, tapi kekecewaan dia itu tidak sebesar kasihnya. Kasih Tuhan tetap besar untuk kita, meskipun kita sudah mengecewakan. Buktinya di ayat 9, ketika manusia pertama Adam dan Hawa sembunyi, Allah mencari mereka. Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Ini yang dinamakan kasih karunia, grace. Kita ini tidak layak, tapi dijadikan layak oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan ketika mereka bersembunyi dan sudah memakai pakaian dari daun pohon ara? Tuhan melihat pakaian buatan mereka tidak akan tahan lama, mudah rusak, dan pasti dipakainya tidak nyaman. Tuhan yang kita sembah, Bapa yang baik, Dia berinisiatif menyembelih binatang, lalu kulitnya dipakai pakaian dan dikenakan. Di ayat 21 jelas Tuhan mengenakan pakaiannya kepada Adam dan Hawa. Dan ini menjadi tanda bahwa keselamatan manusia harus melalui darah. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah punya blueprint yang panjang bahwa nanti keselamatan itu datangnya dari inisiatif Allah. Yang kita tahu, Allah akhirnya turun berinkarnasi jadi manusia, yang kita kenal dengan pribadi Yesus, yang nantinya Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi sejak Kejadian pasal 3, tidak nunggu lama, Allah tahu bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa selamat. Untuk itu Allah memberikan simbol, ada kulit binatang yang langsung dikenakan, kepada manusia, dengan tujuan ini merupakan tanda cinta Tuhan yang begitu besar. Karena kita ini adalah buatannya, diciptakan serupa dengan gambarnya, dengan tujuan supaya kita menjadi
mitra, menjadi kawan, menjadi sahabat, menjadi pribadi yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan di dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan perak emas, bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi antara perjanjian lama terbentak jarak ribuan tahun sampai pada peristiwa penyaliban kayu salib itu sangat sinkron, sehingga apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sungguh-sungguh sangat bisa dipercaya. Jauh sebelum Yesus turun ke dunia, Allah sudah memberikan lambang bahwa nanti inisiatif pertolongan keselamatan manusia itu datangnya dari Allah. Kita bersyukur karena apa? Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya oleh karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan yang rela turun ke dunia menyelamatkan kita. Di Kejadian tadi dikatakan sangat jelas, Allah menyembelih binatang dan mengambil kulitnya, lalu mengenakannya kepada manusia. Itu berarti inisiatif Allah, tindakan proaktif Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi penting untuk kita baca bahwa darah itu punya nilai tinggi untuk karya penyelamatan dosa. Lalu yang kedua, sekali lagi Allah menunjukkan betapa pentingnya darah ketika Musa diutus oleh Allah untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mesir itu bicara tentang perbudakan, bicara tentang hidup kita yang lama dibelenggu dengan dosa. Musa orang yang tidak fasih lidah, dia tidak bisa ngomong lancar, tidak bisa khotbah. Tetapi Tuhan memberikan tugas yang tidak mudah. Dia harus menjumpai Raja Firaun yang pada zaman itu Mesir menjadi negara yang sangat super power. Akhirnya apa yang kita baca di dalam kitab Keluaran, ketika Musa mendatangi Firaun, awalnya sebenarnya Tuhan tidak suruh Israel itu keluar dari Mesir. Awalnya itu Tuhan cuma ngenyang 3 hari supaya umatku pergi beribadah. Mereka 430 tahun ada di Mesir. Kehidupan mereka sangat menderita dan mereka tidak pernah beribadah sama sekali. Karena mereka dididik dengan cara Mesir, beribadah dengan cara Mesir, bahkan memakai gaya hidup orang Mesir yang tidak mengenal Allah. Lalu Musa diutus untuk ketemu Firaun supaya apa? Minta izin agar bangsa Israel boleh keluar sejenak, keluar dari Mesir untuk beribadah. Dan setelah itu akan kembali lagi. Awalnya itu, tapi karena Firaun tidak memberi izin, bahkan mengeraskan hati, karena ini akan menjadi satu kerugian, kehilangan budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Firaun bersikeras, tidak kasih izin untuk umat Israel pergi beribadah, meskipun hanya 3 hari. Dan ketika Tuhan tahu itu, hati-hati, Tuhan
mengeraskan hati. Bahkan kita tahu akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah. Ya, jadi ada tulah pertama, air dirubah menjadi darah. Lalu ada tulah kedua, ketiga, dan saya yakin peristiwa yang sangat dahsyat itu satu-satunya peristiwa yang bisa kita baca di Alkitab. Sampai sekarang belum ada kejadian seperti itu. Jangan harap kita itu mengalami masa-masa seperti zamannya Firaun. Air menjadi darah, tidak ada satupun air minum yang bisa diminum di Mesir, kecuali satu, di Goshen, tempat di mana bangsa Israel tinggal. Ada perbedaan perlakuan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tulah pertama, tulah kedua, sampai yang ke-10, tetap aja hati Firaun keras. Dan kita tahu tulah yang ke-10 itu tulah yang levelnya paling mengerikan. Karena apa? Tuhan berkata bahwa malaikat pencabut nyawa itu akan mengambil nyawa semua yang sulung. Bukan hanya anak raja, bukan hanya anak para pejabatnya, bukan hanya anak dari budak-budak, tetapi semua hewan ternak yang ada di Mesir, kalau itu urutannya sulung, itu harus mati. Namun sekali lagi, dalam mau menjatuhkan hukuman, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Lalu Allah memberitahu kepada Musa supaya apa? Mereka harus menyembelih domba yang tidak bercacat. Lalu apa? Darahnya, kita tahu, kalau kita sebagai guru sekolah minggu pasti menceritakan hal ini. Darah itu harus dioleskan di setiap pintu-pintu. Jadi begitu mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan malam itu benar-benar Allah menunjukkan kuasanya. Gak ada angin, gak ada badai. Langsung begitu El Maut itu berjalan di atas negeri Mesir, melewati satu rumah ke rumah yang lain, rumah yang tidak ada tanda darah, maka disitulah pencabut nyawa. Gak peduli itu anak Firaun, gak peduli itu anak rakyat jelata, asal tidak ada tanda darah, maka semua nyawanya itu akan diambil oleh Allah. Dan disinilah terjadi kemeriahan, tangisan, ratap tangis yang belum pernah terjadi di seluruh Mesir. Karena ini serentak. Kemarin kita waktu pandemi COVID, waktu PPKM Delta, kita juga ngeri, ya kan? Rumah sakit sampai di lockdown, IGD ditutup 3 hari, terus obat-obatan kosong. Itu baru PPKM Delta aja kita sudah rasanya cemas-cemas. Ini seluruh negeri Mesir terjadi kematian massal tanpa ada penyakit. Karena Tuhan sudah ngomong yang tidak ada tanda darah, itu semua harus dicabut nyawanya. Berarti sekali lagi Allah menunjukkan kepada umatnya betapa pentingnya darah, menjadi perjanjian bahwa kita yang di dalam darah Yesus di covering, kita mengalami keselamatan bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk hidup yang kekal. Dan inilah yang disebut Paskah yang pertama. Dan Tuhan perintahkan peristiwa ini harus diingat dan dirayakan turun-temurun, sehingga dikatakan Passover, ya, dilewati. Orang yang ada tanda darah dilewati oleh maut. Tidak ada kebinasaan. Itu janji Tuhan di dalam
Keluaran peristiwanya Musa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sekarang masuk di dalam perjanjian baru. Kita kemarin barusan merayakan Jumat Agung, ya. Lalu kemudian kita juga merayakan Paskah. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu untuk kembali flashback peristiwa kayu salib di Bukit Golgota. Ada 3 kayu salib yang ada di Golgota, dan itu bukan sekedar asal, ada makna di balik Tuhan melakukan rencana keselamatan untuk umat manusia. Mari kita belajar dari kayu salib yang pertama. Kita tahu bahwa Yesus akhirnya disalib didampingi dengan 2 orang penjahat kelas berat yang di sebelah kiri kayu salib yang pertama. Kalau kita baca lagi secara detail dalam sejarah Alkitab, penjahat yang ada di sebelah sisi kiri Yesus namanya Gesmas. Apa yang perlu kita belajar dari seorang Gesmas itu? Sama-sama sudah tergantung di atas kayu salib. Namun lihat respon dari Gesmas. Dia tetap dengan sombongnya, tetap mengolok-olok Tuhan, mengatakan, kalau Engkau Tuhan, turunlah dari kayu salib dan selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Namun kita harus tahu, untuk turun dari kayu salib itu sebenarnya hal yang mudah. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Yesus bisa melakukan mukjizat dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi urusan dia mau turun dari kayu salib. Dengan kekuasaannya, dengan perkataan ilahinya, dia bisa lakukan itu. Namun Tuhan ingin menunjukkan ketaatannya. Sebab apa? Apa yang sudah dinubuatkan ribuan tahun, bahwa seorang penebus itu harus mati. Darahnya itu yang harus dicurahkan seperti anak domba yang disembelih. Jadi ketaatan Yesus itulah yang membuat Yesus taat sampai selesai. Gesmas sudah tahu kejahatannya begitu berat, karena dia memang harus dihakimi, harus dihukum, naik ke atas kayu salib. Tapi lihat, kesombongannya itu masih kuat. Sudah maut di depan mata, tetap aja tidak introspeksi, tetap aja dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Ini sebenarnya lambang dari kita manusia yang seringkali menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Kita seringkali menganggap remeh tentang kayu salib. Kita sering menganggap remeh tentang keselamatan. Ya, aku yang penting sudah ibadah, yang penting aku sudah ke gereja, yang penting aku sudah berdoa setiap hari. Itu betul, tidak salah. Tetapi ingatlah bahwa itu baru permulaan. Tuhan ingin kita itu naik level, bukan di zona nyaman. Tapi Tuhan ingin memakai kita semua. Jangan nyinyir terhadap kayu salib. Jangan ngejek-ngejek terhadap orang-orang yang rajin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Bapak Ibu, lihatlah banyak orang menolak kayu salib. Bahkan kawan-kawan dari seberang kalau menghina Yesus, apa itu? Tuhan kok disalib, ya kan? Kita di medsos sering kali mendengar penghinaan dari kawan-kawan kita ke seberang. Ya, mereka meremehkan tentang pengorbanan Yesus. Mereka meremehkan tentang kuasa kebangkitan Yesus. Tetapi satu hal yang kita harus yakini, berita Injil dari perjanjian lama sampai
Perjanjian Baru terbentang ribuan tahun dan itu semuanya sinkron, tidak ada yang nyelip sedikit pun. Padahal kita tahu Alkitab itu ditulis oleh beberapa orang, beberapa periode yang mempengaruhi pada zamannya. Tetapi selalu aja, bahkan di Perjanjian Lama ketika Yesus belum lahir, itu tanda-tanda tentang Yesus dan karya Yesus, penebusan Yesus, semuanya sudah jelas ditulis dalam Perjanjian Lama. Jadi kita sangat beruntung. Karena apa? Kita mengambil pilihan yang benar. Kita tidak seperti orang-orang di luar yang masih mengeraskan hati, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa membawa kita kepada surga. Tidak ada jalan lain di dunia ini dengan cara apa yang bisa membawa kita pulang ke rumah Tuhan di surga. Hanya lewat jalan salib inilah yang membuat kita bisa berjumpa dengan Bapa. Jadi kayu salib yang pertama itu menggambarkan tentang orang-orang yang masih mengeraskan hati, tidak mau buka hati terhadap Injil. Dan ini tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mari gunakan mulut kita, gunakan semua potensi yang ada pada kita untuk kita mewartakan kabar baik. Saya yakin kalau ada orang yang mewartakan, pasti berita tentang keselamatan, berita tentang kasih karunia itu akan diterima. Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk percaya Yesus kalau kita sendiri tidak pernah menceritakan siapa Yesus itu? Makanya di dalam Perjanjian Baru Paulus mengatakan kita adalah surat pujian yang terbuka. Kehidupan kita harus memberikan dampak, memberikan identitas bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus. Kita ini adalah murid-murid Yesus. Jangan hanya berhenti di dalam gereja, jangan hanya berhenti di dalam rumah saja, tapi kita harus keluar melintasi tembok-tembok, keluar menjangkau, supaya orang-orang yang belum mengenal Injil bisa mengenal kabar baik tentang Yesus. Jadi kayu salib yang pertama melambangkan tentang orang-orang yang masih menolak, masih tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mulai kita belajar dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana di setiap lingkup di mana kita berada. Jadilah hidup kita itu surat pujian yang terbuka, sehingga orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita, ada Kristus di perkataan kita, ada Kristus di dalam pikiran kita, bahkan di setiap tindakan kita. Orang melihat kita ini berbeda. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, kayu salib yang kedua, kita lihat di sebelah kanan Yesus. Sama, ini penjahat juga, yang kejahatannya juga berat. Awalnya orang kedua ini juga ngolok-ngolok. Sama, karena kedua orang ini juga belum pernah diinjili secara spesifik. Tapi yang luar biasa, dalam rentang waktu penyaliban Yesus itu mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Waktu yang cukup lumayan, ya, jejer-jejer. Ada 3 kayu salib di Bukit Golgota. Yang pertama, tetap mengeraskan hati, sama sekali tidak mau menerima Yesus. Padahal apa yang dilakukan
pemerintahan Yesus selama 3,5 tahun, semua orang di Yerusalem dan sekitarnya tahu bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nanti. Namun yang pertama tetap menolak, tetap mengeraskan hati. Lalu yang kedua, yang di sebelah kanan, awalnya juga demikian, tidak mau terima. Namun indahnya ini, Tuhan ketika tergantung di kayu salib sudah menahan penderitaan yang begitu berat. Darah yang mengucur dengan sangat deras. Satu perkataan Tuhan, Tuhan memberikan ampun kepada orang-orang yang sudah menganiaya dia. Dan ketika Tuhan memberikan ampunan, itu kata-kata itu mulai didengar oleh penjahat di sebelah kanan Yesus. Satu perkataan pengampunan itu bisa melembutkan hati manusia. Makanya kita lihat bahwa sebenarnya keselamatan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, bukan hal yang spektakuler. Sama-sama ada di menit-menit terakhir ketika kematian sudah menjemput. Tapi Dismas melihat satu teladan yang indah yang dilakukan Yesus. Ada 7 perkataan Yesus ketika dia digantung di kayu salib. Dan satu perkataan Yesus yang membuat hati Dismas meleleh ketika akhirnya Tuhan berseru untuk minta ampun kepada orang-orang yang sudah menganiaya. Dan disitulah akhirnya Dismas mulai melunak. Dismas mulai sadar bahwa dia sebenarnya butuh juru selamat. Dan satu kata yang sederhana, pengakuan iman dari seorang penjahat ini, dia bicara apa? Tuhan, kalau Engkau nanti ada di kerajaanmu, ingat aku ya. Jadi Dismas itu tidak minta muluk-muluk, dia cuma minta supaya Yesus itu mengingat dia. Namun indahnya yang dinamakan kasih karunia, ketika Yesus mendengar pengakuan sederhana dari seorang penjahat, supaya dia mengingatnya apa yang dilakukan Yesus. Yesus langsung mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Gak pakai lama, gak pakai besok, tapi Tuhan ngomong hari ini juga. Padahal kita tahu dia itu penjahat berat, belum dibaptis, belum pelayanan, belum melakukan PA. Tapi Tuhan katakan apa? Hari ini kau ada bersama dengan aku. Yesus mengatakan demikian karena Dismas memberikan respon lebih dulu. Dia mengakui bahwa Yesus adalah raja, seperti yang diolok-olokkan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Sehingga ketika Dismas mengatakan, kalau engkau ada di kerajaan, artinya masuk surga, ada di surga, engkau sebagai penguasanya, ingat aku. Di sini kita belajar bahwa selagi masih ada kesempatan, jangan tunda-tunda. Banyak orang ngomong, aku besok naik wis tuwa wae, ambil serius sama Tuhan. Sering kita mendengar kata-kata seperti itu. Aku besok kalau sudah pensiun, baru aku mau sungguh-sungguh pelayanan, kan waktuku luang. Atau mungkin ketika ibu-ibu muda, aku masih ngomong anaknya, jadi aku masih belum bisa pelayanan, ya anakku masih belum bisa aku tinggal. Dengar Bapak Ibu, kita itu nggak tahu waktu kita di dunia. Kita nggak ngerti kapan Tuhan panggil kita pulang. Dan ketika kita dipanggil pulang, belum tentu kita dalam keadaan sakit. Ketika kita dipanggil pulang, belum tentu waktu kita usia tua. Kapanpun Tuhan menghendaki kita pulang, kita harus pulang. Tidak ada yang bisa menunda.
mau duit kita seberapa banyak sampai triliun-triliun untuk memperpanjang umur, kalau Tuhan mau pulang, tidak ada yang bisa menghambat. Jadi sekali lagi, jangan tunda-tunda. Meskipun detik-detik terakhir Dismas belum melakukan apa-apa, dia masuk kerajaan Allah. Tapi kita jangan seperti Dismas, karena nanti dalam kerajaan surga ada perbedaan reward. Jadi kita yang di sini memang yang sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, ada perbedaan hadiah yang akan diberikan Tuhan. Kita orang dunia usaha aja, kalau karyawan yang rajin bonusnya dengan karyawan yang biasa-biasa bonusnya sama enggak? Tidak kan? Karyawan yang sungguh-sungguh mau bayar harga, misalnya marketing, bisa omsetnya tembus, ya kan, sama lebih targetnya 10 dia bisa kasih 15, berarti melebihi target. Dengan karyawan yang tidak pernah mencapai target, bonusnya beda tidak? Tidak. Di surga nanti, ketika kita nanti pulang menghadap tahta pengadilan Kristus, kita bukan dihakimi, tapi kita akan diberikan reward yang berbeda. Ada banyak mahkota, ada 5 mahkota yang akan Tuhan sediakan. Coba, kalau nanti dalam kerumunan di kerajaan surga, satu persatu dipanggil, dikasih mahkota, lalu kita sendiri yang tidak dapat mahkota, kira-kira kita malu enggak? Ada di surga, semua dapat mahkota tapi kita tidak. Dulu saya tidak ngerti, tapi sejak saya mengerti kebenaran bahwa kita berjemaat, jadi pengikut Tuhan, jadi murid Tuhan, bagus. Tapi itu belum cukup. Kita harus naik level, harus makin dalam berjalan bersama Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi semangat untuk mengabarkan Injil itu harus berkobar-kobar setiap saat. Pada semua orang harus kita jangkau, kita doakan, kita bawa mereka untuk mengenal kasih karunia. Jangan punya impian seperti Dismas, besok gue nek wis mepet-mepet, nek wis megap-megap baru aku terima Yesus. Salah, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Bisa nanti sebentar lagi, kita tidak ngerti. Jangan berharap nanti kalau aku sudah pensiun, sudah kaya, sudah mapan, sudah pekerjaanku beres, baru aku ambil pelayanan. Jangan Bapak Ibu, ingat, kita nanti berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Jadi ada perbedaan gradasi kemuliaan. Kalau kita aja nonton konser diva, ya kan, yang bayarnya 1 juta, berarti duduknya dekat dengan sang diva, ya kan. Tapi yang bayarnya hanya 100.000, duduknya mesti kan jauh. Jadi nanti sama-sama masuk surga, mau duduknya itu dekat sama Tuhan, apa mau duduknya yang jauh? Apa yang akan kita terima nanti dipersiapkan dari sekarang. Jadi jangan seperti kayu salib yang pertama, jangan seperti kayu salib yang kedua. Dan satu rahasia yang mau saya berikan kepada Bapak Ibu, ketika Yesus meregang nyawa di kayu salib, dia menyedot semua dosa-dosa kita. Dosa kita yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang, yang akan kita lakukan, itu semua disedot
oleh Tuhan, diambil alih. Lalu Tuhan juga menyedot semua kutuk-kutuk yang membelenggu kita turun-temurun sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan juga mengambil alih semua kelemahan-kelemahan kita. Dan ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, itu artinya Tuhan tidak takut mati, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Amen. Namun yang Tuhan takutkan, Dia harus terpisah dari Allah. Itu ketakutan yang luar biasa yang menjadikan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, jangan kau tinggalkan aku. Ketakutan Yesus bukan karena menghadapi kematian, tetapi ketakutan yang utama karena Dia harus terpisah sesaat, karena menanggung semua hal yang menjijikkan yang ada pada kita, supaya apa? Kita diselamatkan, kita distempel lunas dibayar. Jadi kalau kita sudah lunas dibayar, tiket ke surga kita sudah kita pegang erat, jangan sampai hilang. Dan cara kita berterima kasih karena kita sudah diselamatkan, tunjukkan bahwa kita punya gaya hidup surga. Amin. Jangan jadi orang Kristen biasa. Tuhan sudah berikan yang luar biasa. Dia naik ke kayu salib karena Dia cinta sama saya, sama Bapak Ibu. Amin. Kalau tidak cinta, semua sudah ditumpas, dibinasakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pada hari pertama. Tapi lihat, kasih Allah begitu besar. Tidak nunggu lama, Tuhan sudah memberikan simbol bahwa nanti keselamatan hanya lewat pengorbanan darah Yesus, darah yang kudus, darah yang murni, yang tidak ada dosa. Itulah yang membuat pertukaran itu menjadi lunas dibayar di hadapan Bapa. Sebagai penutup, Roma 5 ayat 19 sebagai ayat penutup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan satu orang itu siapa? Hawa, Adam, manusia pertama, membuat semuanya, keturunannya jadi orang berdosa. Maka bayi lahir belum berbuat, belum berbicara pun, di dalam DNA-nya secara rohani dia sudah menjadi orang yang berdosa karena ketidaktaatan satu orang. Namun lihat ayat berikutnya. Demikian juga oleh satu ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh satu ketaatan yaitu Yesus, maka kita yang mengaku dengan mulut, hati percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Bukan karena kita hebat berbuat baik, bukan karena kita rajin ibadah atau hafal Alkitab, tapi karena kebenaran Yesus itu, pakaiannya itu dikenakan kepada kita, sehingga kita benar-benar benar di hadapan Bapa karena kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu pulang dari tempat ini membawa satu pengharapan. Kita orang yang sudah dibenarkan. Kita bukan orang yang dihukum. Kita ini adalah
warga negara surga. Tapi Tuhan ingin membawa kita naik level. Untuk apa? Kita kembangkan potensi kita, talenta kita, supaya bermultiplikasi, sehingga nanti bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kita menerima mahkota-mahkota yang disediakan Tuhan untuk kita. Inilah yang disebut Paskah bagi kita, anugerah yang terbesar, karena Yesus sudah menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu, kita akan menutup firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu "Ku Mau Selalu Bersyukur". Selalu bersyukur, kau telah
kayu salib itu kami punya pengharapan bahwa kami tidak lagi dibelenggu oleh kutuk, maut, penyakit, bahkan semua penderitaan itu diputuskan di dalam nama Yesus. Kami terima anugerah yang terbaik. Semua yang baik yang ada pada Tuhan itu akan mengikuti sepanjang umur hidup kami. Kami keluar bukan menjadi orang yang kalah, tapi kami diberi kekuatan lebih untuk kami memenangkan pertandingan-pertandingan iman kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Roh Kudus terus meneruskan firman yang sudah dilepaskan. Kayu salib yang ketiga, kayu salib penebusan, tanda cinta Tuhan yang besar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mana sebentar kita akan bawa persembahan kita di depan Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah meneguhkan kami, Engkau sudah menuntun kami untuk kami menggunakan kesempatan ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk kami melayani Engkau, karena kami tidak tahu kapan Tuhan panggil kami. Dan bila kesempatan yang indah ini kami gunakan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, tapi kami mau belajar taat. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan itulah yang kami buat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Waktunya sudah dekat, mari kita semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bagi saudara yang berulang tahun bulan April, saya persilakan untuk masuk ke depan. Kita akan doakan ya, bulanan juga bulan April ya. Yang bulan April, ayo yang bulan April masuk ke depan. Kita akan doakan saudara.
yang saat ini berulang tahun, baik Ibu Ratna, Stefani, maupun Dinato. Tuhan Yesus Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan. Jika Tuhan sudah menolong dan sudah memberkati di waktu-waktu yang lalu dengan Nansai, kami percaya Tuhan juga akan memberkati jauh lebih dahsyat di waktu-waktu mendatang. Engkau senantiasa terlibat di dalamnya dan turut bekerja di dalamnya, memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan, Tuhan memberkati. Sebab itu Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan ketiga kekasih kami. Kami percaya Tuhan akan pakai kehidupan mereka semakin indah dan semakin dahsyat, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami percaya orang-orang yang ada di sekitarnya sedang mengikuti jejak mereka. Jika mereka menampilkan Kristus dalam hidupnya, cepat ataupun lambat mereka akan percaya bahwa Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, akan menolong dan memberkati mereka. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan kami percaya ketika kami, kekasih kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan, memberkati seluruh pergumulan kehidupan mereka, campur tangan dalam pekerjaan mereka. Tuhan memimpin sepanjang kehidupan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu seorang diri, bahkan yatim piatu. Engkau senantiasa menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat yang senantiasa peduli dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, berkati semua bagian pergumulan mereka, berkati bangsa dan negara, memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, dan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan pelayanan hamba-Mu Ibu Ratna, Tuhan telah menaruh hati dalam kehidupan Ibu Ratna untuk melayani orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dianggap sampah. Justru mereka adalah orang-orang yang mulia dan berharga di mata Tuhan, karena mereka menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati Ibu Ratna. Tuhan pakai kehidupannya, Bapak Tony, bahkan keluarga besar, kedua orang tua, bahkan keluarga dari Ibu Ratna kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Lis yang senantiasa selalu bersama dengan Ibu Ratna juga memberkati dan campur tangan, sehingga pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa yang tidak dipandang, bahkan dipandang sebelah mata oleh manusia, justru Tuhan telah menaruh hati dalam kehidupan Ibu Ratna, menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati warga masyarakat yang ada di sekitar gereja di tempat ini. Berkati rencana pembangunan talun yang ada di sebelah gereja. Tuhan, kami hanya andalkan Tuhan, kami hanya percaya kepada Tuhan. Dana biaya yang kami butuhkan cukup besar, tapi kami percaya ini adalah proyek Tuhan yang dalam pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu hanya menyerahkan seluruh program ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka. Taruh hati-Mu ke dalam hati mereka, agar mereka semakin mengasihi lebih sungguh lagi. Segala roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dihalaukan dari kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh tetap ada di dalam perlindungan, sukacita dan sejahtera, dan ada di dalam naungan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan mata iman-Mu tertuju pada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, tanda Engkau sedang menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena ketika Engkau mengangkat kedua tangan-Mu, Tuhan turun tangan untuk menolong-Mu, terlibat di dalam. Namun ketika Engkau turun tangan, maka Tuhan yang akan angkat tangan.
Tuhan yang berjalan di depanmu, Tuhan yang akan mengangkatmu naik dan bukan turun, Tuhan yang akan membawa maju dan bukan mundur. Setiap tantangan, setiap hambatan adalah peluang untuk beroleh kemenangan. Terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa berkat ini penuh iman. Terima kasih Bapa. Syukur dan dengan penuh kemenangan darimu Tuhan, kami akan menjalani hari di depan kami doa bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati.